Berarti untuk hari ini belum bisa ambil sumpah ya? Belum, karena kabarnya hari ini akan ditandatangani oleh Ketua DPR. Kita juga masih menunggu. Kita dari tadi juga sedang bersama Pak Erick Thohir, sedang koordinasi terus dengan pihak DPR. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan. Oke, memang bukan hanya saya ya, mungkin dari teman-teman semua ya, dari tadi pagi kemudian hingga berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa, mungkin juga sama menunggu ya proses bagaimana sumpah WNI Tom Haye dan juga Ragnar Ratmangun. Hal ini pun lantaran memang dari kepengurusan PSSI ya, itu memang sudah berucap bahwa sebenarnya untuk sumpah WNI ini akan dilakukan tanggal 12 awalnya, tetapi kemudian dipastikan tanggal 13. Dan kita ketahui sekarang sudah tanggal 13 dan menjelang berbuka puasa, ya sepertinya kita sedikit ya diberikan hal yang memang sedikit pahit ya. Karena memang ternyata ya kedua pemain ya itu ditunda untuk sumpah WNI. Ini pun juga sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Menpora ya, Bapak Ari Tejo ya, Dito Ari Tejo. Dia pun mengatakan bahwa untuk kedua pemain ini ya itu terkendala di dalam tanda tangan DPR. Artinya ya memang kedua pemain ini belum bisa untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Sebenarnya teman-teman ya, saya ingin sekali ya membahas konten ini itu sebelum mereka hari ini ya mendapatkan kepastian tertundanya seperti ini. Saya awalnya ya melihat kedatangan mereka bertiga ya, itu sangat luar biasa, saya sangat optimis. Tetapi ketika ya sosok Nathan Chow Aon itu malamnya ya, tengah malam dia disumpah WNI, kemudian meninggalkan dua pemain ya, yakni Ragnar dan juga sosok Tom Haye, ini di sini saya mulai melihat ada beberapa kejanggalan ya. Dalam hal ini bukan berarti kejanggalan ada yang aneh, tetapi saya meyakini kedua pemain yakni Ragnar dan juga Tom ini ada yang belum selesai. Dan ternyata benar saja, ini hanya masalah di tanda tangan DPR. Tetapi apapun itu ya, itu melihat ya dan juga memberikan ya semuanya juga tanda tanya, mengapa Nathan terlebih dahulu sedangkan dua pemain lainnya itu tidak. Nah itu kan juga menimbulkan tanda tanya besar, dan ternyata benar ada urusan yang belum selesai. Nah setelah mereka sudah datang ke Indonesia ya, ini pun juga menurut saya patut diapresiasi sekali ya, baik dari klubnya yakni klub Fortuna Sittard ya, klub Ragnar, dan juga SC Heerenveen ya, klub dari Tom Haye. Ini sangat diapresiasi karena mengizinkan di tengah ya kesibukan kompetisi. Dan kalau sudah seperti ini dan Menpora pun juga belum memastikan kapan ya sosok Tom dan juga Ragnar ini akan disumpah, ya menurut saya ketika nanti pulang dan kemudian ditanya oleh klubnya bagaimana progres, kita tidak tahu. Dan saya yakin sekali Tom Haye pun juga akan sulit menjawab ketika ditanya oleh klub tersebut. Dan ini lagi-lagi ya menurut saya ini harus untuk kedepannya ini jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau misal terjadi ya menurut saya ini merugikan si pemain ya. Ya mereka sudah datang ke Indonesia, kemudian mereka juga sudah memberikan seluruh ya tenaganya ya untuk ke Indonesia langsung, dan ternyata ketika sudah sampai sudah 2 hari ya itu belum ada kepastian kapan disumpah, walaupun ya Bapak Menpora ya Dito mengatakan bahwa untuk saat ini ya hari ini itu akan ditandatangani, tetapi kalau belum ada bagaimana berita acaranya dan juga tanda buktinya, menurut saya juga kita tidak bisa terlalu optimis. Dan menurut saya seperti yang sudah dikatakan oleh PSSI bahwa pendaftaran ya ke FIFA itu deadline-nya tanggal 13,
kalau mereka saja belum disumpah, ya menurut saya kita harus sedikit pesimis mengenai kedua pemain, kecuali memang ada beberapa keajaiban. Nah, untuk kedua pemain ini menurut saya sangat sulit ya, karena memang posisinya sudah genting saat ini. Dan kalau dibilang siapa yang salah, menurut saya untuk saat ini ya kita tidak perlu menyalahkan salah satu pihak atau salah satu organisasi ataupun salah satu kelompok. Ya menurut saya ini kelalaian menurut saya. Dan untuk kedepannya jangan sampai ini terjadi lagi kepada pemain-pemain keturunan yang lain. Karena menurut saya kasihan gitu. Dan mereka terbang pun juga bukan main-main gitu loh. Ke Indonesia mereka untuk memenuhi tugas negara. Dan seharusnya negara juga memberikan opsi-opsi dan juga solusi-solusi agar para pemain ini seolah tidak terjebak dalam birokrasi. Nah, ini menurut saya yang harus diantisipasi ke depannya. Karena memang menurut saya ya, kalau memang ya, kedua pemain ini tidak bisa debut ya untuk di bulan Maret, menurut saya jangan dipaksakan untuk datang. Karena di sela-sela kompetisi juga belum usai, kemudian dirinya juga masih memiliki pola latihan dan juga beberapa strategi bersama tim, yang menurut saya itu malah mengganggu persiapan mereka. Kecuali ya kalau memang itu sudah pasti, kemudian tanggal 12 misalnya, itu sudah pasti dan semuanya berkas dan lain sebagainya sudah beres, baru dipanggil pemain ke Indonesia, itu tidak masalah. Dan ini permasalahannya adalah seolah pemain ini terkena prank. Dan ya kita harus berpikir jernih ya, semoga saja untuk kedepannya hal ini bisa menjadi pembelajaran ya bagi pengurus PSSI dan juga pemerintah agar sinkron seperti itu. Ingin memberikan sedikit gambaran ya mengenai timnas Vietnam. Kemarin kabar terbarunya bahwa salah satu pemain Vietnam ya, Duan Quan Nhi ya, yakni salah satu pemain Vietnam yakni Nguyen Trang Van ya, dia pun mengatakan bahwa sebenarnya untuk melawan Indonesia ini sepertinya bukan lagi melawan tim Indonesia, tetapi melawan tim Belanda. Hal ini pun dia katakan karena memang Indonesia saat ini berbeda jauh dan sepertinya memang ini sebagai kode ya, kode keras bahwa Vietnam itu sepertinya memang sedikit ketakutan dengan Indonesia. Dan itu wajar-wajar saja, memang faktanya seperti itu. Kita sudah banyak dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan. Dan nilai positifnya adalah memang saat ini timnas semakin ditakuti. Dan Sintayong pun tadi sore ya bertemu dengan Bapak Erick Thohir, dia pun juga mengatakan bahwa skema dan juga statistik dan juga beberapa komponen-komponen yang harus disiapkan saat melawan Vietnam ini sudah ada dan siap untuk perang. Nah, artinya memang kita hanya tinggal menunggu saja bagaimana ke depan ya. Semoga saja saat melawan Vietnam ini nanti kita bisa memenangkan laga. Karena hitungannya ini adalah 2 leg. Nah, 2 leg ini bagaimana kita bisa memenangkan dengan sempurna ya, agar nantinya kita bisa menempel Irak di puncak klasemen. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan drama ya yang terjadi saat ini? Tom dan juga Ragnar itu tertunda untuk sumpah WNI-nya, dan apakah kalian yakin nantinya ya dua pemain ini ya bisa untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.